Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Desa Putih, Kabupaten Pati, temukan bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. PT KAI Daop 6 Yogyakarta tetapkan sanksi 20 tahun larangan naik kereta bagi pelaku pelecehan di kereta. 71 ton bantuan korban bencana Aceh dan Sumatera diterbangkan dari Lanut Adi Sumarmo Boyolali. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Demak dipantau. Tak hanya menemukan kenaikan sejumlah komoditas, petugas juga menemukan zat berbahaya pada makanan. Selasa siang, Pasar Brambang Karangawen Demak jadi sasaran sidak Dinas Perdagangan dan Koperasi. Sidak dan monitoring harga sembako dan kebutuhan pokok itu untuk memastikan ketersediaannya menjelang Natal dan Tahun Baru, serta memantau kenaikan harga sebelum dilakukan operasi pasar. Dalam sidak didapati sejumlah bahan makanan seperti telur, minyak goreng, dan bawang merah yang mengalami kenaikan. Meski begitu, kenaikan harganya belum signifikan. Selain itu ditemukan juga bahan mie yang mengandung zat formalin dan boraks yang beredar di pasar. Kalau stok alhamdulillah masih terjaga, memang didapatkan harga telur, harga minyak kita ada kenaikan sedikit, tetapi nanti kita bisa berkoordinasi dengan Dindakop dan Bulog untuk menstabilkan harga biar inflasi juga tidak terjadi. Kemudian tadi kita juga menemukan ada beberapa bahan makanan yang masih mengandung formalin dan boraks. Tadi kita antisipasi dan kasih pengertian ke masyarakat untuk tidak diproduksi tersebut karena membahayakan tidak secara langsung tapi menumpuk ya di badan. Di kesempatan itu Pasar Brambang dan Guntur pun diresmikan usai rampung direnovasi karena terbakar pada tahun 2022 dan kerap banjir. Ali Muftagiri melaporkan dari Demak. Warga menemukan bayi perempuan di tempat pembuangan sampah di Desa Puri Pati. Diduga bayi baru dilahirkan karena ari-arinya masih melekat. Warga Desa Puri Pati terkejut saat hendak membuang sampah. Mereka malah menemukan bayi di tempat sampah. Bayi malang itu ditemukan dengan kondisi terbungkus sarung dan tali pusar yang masih melilit. Setelah mau tak dibuang itu ada suara bayi. Bayinya itu tertutup sama sarung. Terus tidak berani buang toh. Terus setelah anaknya datang, dilihat lagi sama anak, ini kayaknya bayi Bu gitu. Terus telepon ke Bu RT. Terus disampaikan ke Pak RT, terus Pak RT ke sini juga. Akhirnya Pak RT-nya itu cari teman ke rumah saya sama ke rumah sebelah Pak Indro, yang kebetulan Pak Indro juga keamanan di perumahan Puri ini. Terus dicek, setelah itu setelah dibuka sama Pak Indro, ternyata betul bayi, langsung dibawa ke Mitra Bangsa. Setibanya di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, bayi perempuan dinyatakan dalam kondisi sehat. Diperkirakan ia baru dilahirkan sebelum dibuang ke tempat sampah. Pihak rumah sakit menyebut banyak orang yang mendaftarkan diri untuk mengadopsi bayi yang dibuang. Beratnya 2.355 gram atau 2,3 kilo. 47 cm, panjangnya 47 cm. Itu berdasarkan lahirnya berapa jam setelah dibuang itu? Kalau melihat bahwa masih ada tali pusat dan ari-arinya, diperkirakan sekitar 2 jaman ya. Kurang lebih ya. Kurang dari 12 jam, yang jelas kurang dari 12 jam. Banyak yang akan mengadopsi bayi tersebut. Agar satu pintu, kami memberikan informasi tersebut ke Dinas Sosial. Untuk siapa saja yang menginginkan untuk mengadopsi bayi tersebut, apabila tidak ditemukan orang tuanya, apabila tidak ditemukan juga kakek neneknya, maka semuanya nanti akan kita limpahkan ke Dinas Sosial. Hingga saat ini identitas orang tua bayi belum diketahui. Pihak rumah sakit berencana menyerahkan bayi tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Pati untuk proses penanganan lebih lanjut. Pihak berwenang juga masih menyelidiki motif dan pelaku pembuangan bayi. Arif Nur melaporkan dari Pati.
Wanita pencuri uang milik pedagang ayam potong di Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo ditangkap polisi. Modus pencurian adalah pura-pura jadi pembeli dan mencuri saat penjual sibuk. Berlaga seperti pembeli, wanita berkerudung ini tak tampak menunjukkan jika akan melakukan kejahatan. Namun kamera CCTV berkata lain. Saat pedagang sibuk, wanita berinisial LED ini justru mengambil tas penjual ayam potong yang tergantung di pintu besi. Usai mendapatkan uang curian dan membayar pesanan, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga Rp4.200.000. Berbekal dari laporan serta hasil video CCTV, pelaku yang masih berusia 27 tahun ditangkap saat berada di rumahnya. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya baju yang digunakan saat beraksi. Tersangka melihat lapak penjual ayam potong yang merupakan milik korban. Setelah selesai membeli barang di lapak serba 5.000, tersangka kemudian mendatangi lapak ayam tersebut untuk membeli daging ayam. Pada saat memilih daging ayam, tersangka melihat sebuah tas warna coklat yang tergantung di tembok dan dalam keadaan terbuka. Tersangka kemudian melihat uang di dalam tas tersebut hingga muncul niat untuk melakukan pencurian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan pasal tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.